Saya ini tidak terurus itu sebagai nelayan. Kalau ngomong kasarnya kayak nggak diurus oleh negara gitu. Satu, reklamasi, dan penyembah berhalanya ya aguan CS. Sebelumnya hanya ingin mengatakan bahwa saya tertindas dan saya akan lawan itu. Sebenarnya tujuannya itu ada sih, mau menceritakan persoalan bagaimana seorang nelayan di sana. Ya mungkin di sini juga saya akan terangkan bahwa sesungguhnya kami sebagai nelayan ini, kalau istilah ikan itu, kok hidup saya ini seperti di akuarium gitu. Iya, artinya awalnya saya itu bebas mencari ikan, kemudian kemana aja saya bisa, mau ke Lampung mau kemana, selama perahu saya masih bisa melampaui gelombang yang besar, kita lalui ya kita lalui. Cuman akhir-akhir ini sebenarnya kalau ngomong kalau ngomong istilah saya ini tidak terurus itu sebagai nelayan. Kalau ngomong kasarnya kayak nggak diurus oleh negara gitu. Tahun 2005 kami dipersoalkan dengan tambang pasir, selesai tempur di laut, tembak-tembakan di laut gitu kan. Terus kemudian diperpanjang lagi tahun 2010 gitu. Terus perang lagi di laut karena ada penambangan pasir. Lagi-lagi penyebabnya adalah, kalau saya bilang itu ya satu, reklamasi, dan penyembah berhalanya ya aguan CS. Nah kemudian sepertinya dari persoalan-persoalan itu sering ngebebak kehidupan saya. Kemudian saya juga mencari sebab gitu, kenapa ini bisa terjadi, sebabnya apa. Lagi-lagi ini apa yang dikatakan apa tadi, bahwa sesungguhnya para penjajah ini sudah mencongok hidung-hidung aparat pemerintah, saya lihat gitu kan. Mungkin mulai dari persoalan politik awalnya, membiayai, kemudian minta ini minta itu, sampai akhirnya pengelola negara yang harusnya merawat kami sebagai nelayan, sebagai rakyat, kok malah nggak diurusi gitu. Dan itu terjadi ketika saya melihat di lapangan posisi saya sebagai rakyat. Tambang pasir akhirnya terjadilah abrasi, kantong-kantong lumpur laut juga akhirnya pecah. Kemudian yang awalnya masih ada gurita, masih ada kuda laut dan makhluk-makhluk Allah lainnya di laut sekarang mulai punah gitu. Belum lagi persoalan pencemaran PT Sinarmas gitu kan, dengan indah kiatnya, dan banyak hal yang merusak lingkungan. Makin kesini kami juga dibenturkan lagi dengan persoalan pagar laut gitu kan. Saya pikir pagar laut ini adalah budidaya, ternyata bukan juga. Kami pikir ini budidaya rumput laut, juga bukan juga. Akhirnya justru saya lebih masuk, wah ini kok seperti tambak gitu. Nah, ketika saya melihat kejadian ini, saya justru pikir, oh ini ada transaksi laut. Sebenarnya waktu saya ngomong di ELC itu sebenarnya masih sebatas analisa sebenarnya. Cuman karena saya saking nekatnya aja, nggak mungkin salah ini, saya pikir lah, nggak mungkin gitu. Belum punya data. Dan saya paling konsekuennya satu, siap mati, siap dipenjara, udah itu aja, dua itu aja. Sehingga saya ungkap itu
bahwa ini ada transaksi. Kan saya pernah bilang, maaf sebelumnya kata saya bukan peramal, tapi ini saya pastikan bahwa ada transaksi laut gitu. Ada tangan-tangan yang mencoba untuk menyerobot atau menggarong kedaulatan kita gitu, yaitu laut, ruang laut yang nggak boleh ini kan kedaulatannya, kedaulatan negara. Nah, setelah kami melihat ini, saya jadi terpikir. Dulu saya sempat sekolah sempat sekolah SMP doang tahu. Cuma lulusan SMP. SMP Muhammadiyah Pondang. Nah, ketika saya melihat persoalan-persoalan di lapangan, kok saya ini merugi terus gitu kan. Supaya saya beruntung, saya harus apain? Nah, ketika saya melihat sebab-sebab itu, sepertinya ternyata Allah punya kehendak kepada makhluknya, yaitu kehendak Allah itu untuk sebutnya mendorong perbuatan-perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Kalau lebih jelasnya sepertinya di Al-Imran 104. Seperti itu, cuman karena malu untuk mengucapkan itu ya. Kalau bahasa Pontangnya mah urus upamu, minder. Ya artinya, wah saya berarti ini harus memerintahkan suatu tindakan yang baik dan harus mencegah kemungkaran. Cuman lagi-lagi ternyata penyebab kemungkaran ini adalah justru orang-orang yang saya anggap ini bermodal besar. Kalau zaman sekarang oligarki ya, kata zaman sekarang bilangnya oligarki. Kalau saya menyebut di lapangan itu buta encung. Buta encung itu jadi apa aja caplok. Dan nggak pernah kenyang, caplok, laut dicaplok, gunung caplok, apa aja dicaplok, bahkan dunia beserta isinya. Kita semua ini juga dicaplok juga. Dan itu tidak akan pernah kenyang, karena si buta encung ini adalah berwatak serakah, rakus, nggak pernah kenyang. Nah, sepertinya ini harus dilawan. Saya pikir cara untuk melawannya adalah ya tadi itu, kalau dia menyembah berhala berarti lawannya harus menyembah Allah gitu. Dia menyembah berhala, ya lawannya harus menyembah Allah gitu. Makanya ketika saya lihat ini kejadian-kejadian, wah kata saya ini kok jadi begini, kemana negara, lagi-lagi ini penjajah terus menjajah kita. Nah, dari kembali lagi ke pagar laut, dari kejadian pagar laut itu saya susah mencari ikan. Kemudian ketika saya di darat, saya tanya dengan kawan-kawan saya lagi, oh ternyata ada penyerobotan lahan. Ya bayangin aja, orang lagi enak bercocok tanam, ada padinya lagi tumbuh, diuruk. Orang-orang yang nggak mau jual tambaknya, ditutup sungainya. Tujuan ditutup sungainya itu sesungguhnya sebenarnya bagaimana caranya supaya mereka tidak bisa mengelola lahannya. Kemudian mati, rugi, akhirnya dijual. Dia tidak mengancam secara anarkis atau apa, tapi dia mengancam sistem. Kalau zaman dulu, zaman Belanda itu menutup saluran air kali, sehingga pertahanan tahanan pangannya juga akan terganggu gitu. Nah, ini persis seperti zaman dulu dilakukan itu, zaman Belanda. Nah, terus ternyata kejadian ini bukan hanya wilayah-wilayah yang terdekat di daerah saya, misalnya di Moncong segala macam gitu. Ternyata ini juga udah terjadi sampai Dadap. Pas saya lihat, oh ternyata ini musuh lama saya, kata saya. Musuh lama saya. Karena dulu saya dijajah dengan tambang pasirnya buat reklamasi. Gitu. Itu selesai di tahun 2016 kalau nggak salah itu, waktu reklamasi itu. Ya kalau mau saya ceritain panjang lah sistem politiknya bagaimana. Jokowi awalnya jadi gubernur segala macam, setengah main ditaruh di pusat biayanya
Kita ini sedang dihadapkan perang, lapangan perangnya adalah ini. Lapangan perang kita di situ sebenarnya. Makanya akhirnya saya coba untuk memberanikan diri, kata saya ini harusnya yang melawan ini ya kalau boleh dibilang sampah gitu saya ini sampah. Artinya ketika disampahkan pun saya mau udah siap karena jadi sampah udah. Kalau kaleng mah kaleng gepeng, udah nggak bisa digepeng lagi. Mungkin ini lawannya kata saya. Ya karena gimana saya harus diam diri, saya dijajah, yang melawan raksasa kata, tapi ya kalau kita berpikir ke akidah keyakinan Allah ya saya pikirlah makhluk gitu kan, sehebat-hebatnya makhluk tetap tidak abadi.